Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Eko All in One. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai fungsi dan memberi penjelasan sedikit dari menu yang ada di part 008 ini. Jadi saya akan mencoba mengulas fungsi dari ini part 008 ini, tombol-tombol ini, dan menu yang ada di dalam part 008. Tapi sebelum itu silakan ikuti ini yang mau lewat ini. Baik, ikuti video saya. Salam satu hobi. Oke, ini part 008. Kita ulas fungsi dan sedikit saya menjelaskan menu dari part 008 ini. Yang pertama, langsung saja, ini adalah tombol turn on, turn off. Tombol untuk menyalakan dan mematikan atau mode standby pada part 008. Untuk menyalakan, kita tahan beberapa detik, 3-4 detik ya. Nanti di layar di dalam sini akan menyala monitor. Yang kedua, untuk mematikan kita harus menahan juga beberapa detik. Dan mode standby pada saat part 008 menyala, kalau kita ingin staykan kamera tidak dimatikan atau mode standby, kita klik sekali saja, kita tekan sekali, maka layar akan mati sementara atau standby. Tapi saya sarankan ya untuk bicara keawetan ya, karena yang namanya elektronik ini kan sangat rentan. Kalau bisa kita tidak usah memfungsikan standby normal ya, langsung dimatikan atau di staykan aja, tidak usah mode standby. Berikutnya di sini ada 4 tombol. Yang pertama tombol menu atau lambang bintang. Ini ada sinar, ini kayaknya ini sinar, lambang sinar infrared, ini gambarnya nih. Yang kedua tulisan IR atau minus, tulisan minus. Yang ketiga bendera atau OK atau kamera video gambarnya. Yang keempat zoom atau plus. Di sini satu tombol ini mempunyai fungsi dan peran ganda. Bisa jadi satu tombol bisa berperan 2 fungsi. Karena di sini setelah menu kita nyalakan, plus dan minus ini, gambar zoom dan IR ini mempunyai fungsi. Kalau minus ini untuk turun, untuk menurunkan, memilih menu turun, dan plus ini, zoom ini untuk naik. Dan yang tengah logo bendera ini untuk enter atau OK. Setelah kita pilih menu naik turun dan naik dan turun, kita pilihnya di OK ini. Baik, yang pertama tombol menu. Jika kita ingin memunculkan menu pada monitor pada saat posisi part 008 nyala, kita harus menahan beberapa detik. Kita harus menahan beberapa detik sampai keluar menu. Dan yang kedua, jika kita ingin memilih menu, kita pilih IR dan tidak usah ditahan. Kalau sudah muncul menu naik turun, tidak usah ditahan. Kita cukup klik memilih menu. Ini untuk turun dan ini untuk menaikkan, untuk memilih menu, kursor naik dan turun. Dan untuk memilihnya kita klik OK pada tombol di bagian tengah ini untuk memilih menu tersebut.
Begitu juga seterusnya, seperti itu fungsi dari tombol ini jika menu sudah menyala. Terus kenapa logo laser ini di tombol menu? Laser ini, logo ini untuk menyalakan laser yang ada di sini. Ini ada laser kecil ini di sini. Ini laser. Dan untuk menyalakan laser ini, tombol menu kita klik sekali. Tidak usah lama. Kalau lama munculnya menu. Kita klik sekali, tek, maka akan menyala nanti laser di sini. Dan kalau ingin menyetelnya untuk meluruskan, naikkan, turunkan, kiri kanan dari laser ini, di sini ada tombol, bukan tombol ya, obeng, baut L. Di sini ada baut L, samping dan atas. Ini untuk menyetel lasernya. Baik, berikutnya IR. IR ini infrared ya, untuk menyalakan mode malamnya. Jika part 008 sudah stay menyala, kita tahan beberapa detik, 3-4, maka mode infrared akan menyala. Dan di situ kecerahan dari infrared ada, kalau nggak salah 3-4 langkah kalau nggak salah ya. Nanti kita review pada malam hari. Jika pertama kita klik sudah menyala, belum terang, kita bisa nambah terang lagi dengan mengeklik lagi sekali, dan tidak usah lama. Berikutnya bendera. Logo bendera ini untuk merecord, untuk merekam ya, jika mode record manual. Jadi kita tahan 3-4 detik, dan dia akan merecord. Tandanya kalau sudah record berjalan, di dalam monitor di sebelah kiri atas akan berjalan waktu. Itu tanda record berjalan. Dan untuk mematikan, kita juga menahannya beberapa detik, memencet dan menahan beberapa detik. Dan yang terakhir di sini tombol zoom. Zoom ini untuk kita fungsinya untuk ya memperdekat ya, memperdekat zoom pada tele 408 ini, night vision ini. Itu ditahan juga beberapa detik. Untuk melepaskan juga, untuk merubahnya juga kita tahan juga. Untuk melepaskannya bukan ditahan ya, klik sekali kalau sudah mode zoom ada muncul. Dan berikutnya di sebelah sini, oh ya, kalau ada yang belum tahu, ini infrarednya. Ini infrared dan bisa di zoom, bisa ditarik, bisa dimasukkan. Ini letak infrared dari night vision ya. Terus ini bisa digerakkan. Ini adalah kalau di tele-tele biasa itu paralak ya, untuk memfokuskan jika kita lagi membidik. Ini untuk memfokuskan, dia bisa digerakkan ke atas dan ke bawah. Di sini ini untuk plus minus. Mohon maaf sebelumnya untuk yang siapa tahu mempunyai kendala pada mata minus atau silinder, ini settingannya untuk plus minusnya pada mata. Berikutnya di sini baterai. Ini tempat baterainya. Berikutnya ini tempat memori dan USB charger atau port untuk ke apa ya istilahnya itu, HDMI ya, untuk ke monitor. Ini untuk memori, MMC, micro SD, ini untuk charger, dan ini HDMI kalau nggak salah untuk ke monitor.
Oke. Jika ada yang perlu ditanya atau kurang jelas, silakan tulis di komentar, atau untuk pemesanan bisa hubungi saya di WhatsApp, ada di deskripsi. Yang pasti di all shop ini cukup bagus lah ya, di tempat all shop saya beli ini. Untuk tombol menu kita review pada malam hari di video setelah ini. Tetap simak channel saya, Eko All in One. Baik, kita review menu setelah ini. Oke, ini review pada siang hari ya, dari kamera 4008. Pohon yang saya shoot itu jaraknya kurang lebih 150 meter ya. Jaraknya 150 meter. Sangat jelas ya, sangat memuaskan. Untuk kejernihan dan ketajaman bisa dibilang lumayan ya, mantap. Oke, setelah tadi saya sudah menjelaskan fungsi dari tombol-tombol di sini dan sebelah sini. Sekarang kita coba untuk menjelajahi fungsi penjelasan dari menu-menunya yang ada di part 008. Kita nyalakan dulu. Saya posisikan dulu kamera saya. Ini sebelumnya saya infokan, ini dari efek kamera ya, kamera ketemu layar ya, terlalu dekat. Jadi efeknya menggelombang, bukan karena dari part 008-nya ya. Baik, kita masuk menu. Kita tahan tombol menu. Nah, langsung saja kita klik kursor ke bawah atau minus. Kita ketemu menu PIP. PIP ini kepanjangan dari Picture in Picture. Kita coba buka. Tekan OK. Di situ ada PIP off, PIP on, shortcut key off, shortcut key on. Jadi kita coba yang pertama untuk PIP on-nya ya. Kita tarik ke bawah, kita OK. Kita keluar menu dulu. Nah, di situ artinya picture in picture itu di atasnya ada lagi kamera kecil yang sifatnya untuk apa ya, penglihatan terdekat lah ibaratnya, titik penglihatan terdekat. Di atas itu ada itu. Nih kita coba ya dengan tangan saya. Nah, itu dia ada itu di atas itu ya.
itu ada untuk zoom paling dekat dia. Jadi kalau kita bidik sesuatu, dia terlihat sangat jelas dibanding yang lebar. Itu fungsi dari PIP, picture in picture. Oke, cukup bisa dimengerti ya. Tuh ada di atasnya itu. Coba kita ilangin lagi, kita tekan menu. Balik menu ke bawah, oke. Kita off kan. Naik, off, klik. Oke, kita balik. Nah, hilang dia. Jadi itu fungsinya dari menu PIP. Oke, next. Kita klik menu lagi. Yang kedua ada reticle adjustment. Kita oke. Nah, di sini nih untuk settingan reticle ada sampai D kalau nggak salah ya, untuk save, untuk settingan bermacam reticle yang kita mau. Ntar dulu, jalannya kurang. Ini kita oke ya, kita coba klik oke. Sebentar. Jadi A ini sampai dia sampai D, E, oh sampai E dia hanya sampai E. Jadi itu fungsinya untuk kita menyimpan apa yang kita kehendaki dan reticle seperti apa yang kita mau. Oke, next ya. Untuk selanjutnya X0 ini untuk zeroing, proses zeroing, tapi ini belum saya bahas sekarang ya. Karena unit saya belum ada. Jadi kita bahasnya nanti barengan jika unit sudah ready. Saya mau bikin konten untuk zeroing dengan bandit dari GS88. Kita oke lagi. Ini untuk Y ini kalau nggak salah untuk kiri kanannya. Oke lagi. Itu style. Nah, style ini untuk style ini style ini untuk macam-macam reticle-nya. Kita oke. Langsung nggak usah kita oke, kita pilih atas atau bawah aja. Nah, ada bermacam-macam tuh. Kalau nggak salah ada, kita coba hitung ya. Untuk yang zero tanpa reticle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis settingan. Jadi tergantung kita mau pilih yang model apa. Yang pasti saya nggak hafal itu nama-nama reticle-nya jenisnya apa. Oke, next. Ini apa itu? Sebentar, saya kurang jelas. Untuk color, itu untuk colornya. Itu untuk colornya. Jadi colornya kalau nggak salah ada 2 macam. 1, 2. Ya, 2 macam aja. 1, 2. Itu colornya. Dan next ini save. Oke, setelah save tekan menu lagi. Tekan oke. Tahan oke ya. Nah, kita balik ke menu awal. Oke, kita next. Untuk menu kita jelajahi lagi. Sekarang kita masuk ke giroskop. Oke,
Gyroscope ini ada display, ada calibration. Saya belum pernah nyoba yang calibration. Yang pasti display ini kalau kita oke, kita on. Kalau kita off kan, itu semacam kompasnya hilang. Nah, polos jadinya. Jadi fungsi gyroscope yang utama itu ya ada kompas tadi kiri kanan yang jalan ya. Coba kita on kan lagi ya. Menu, gyroscope, display, on. Nah, dia semacam kompas. Oke, next ya. Kita jelajahi lagi untuk menu part 008 ini. Yang keempat, default magnification. Apa ini? Coba ya. Oh, ini untuk zoom, ukuran zoom. Ada 13 kali, ada 6,5 kali pembesaran. Oke, next. Default color. Ini default color ini untuk warna. Jadi warnanya ada black and white dan color. Kita coba black and white ya. Jadi dia kayak semacam negatif gitu. Nah, dia hitam putih. Dia hitam putih. Oke, kita coba balikin lagi ke color. Jadi warna dia. Nah, jelas ya. Oke, next. Sekarang ke brightness of infrared. Ini brightness of infrared ini fungsinya untuk mengatur apa ya, kecerahan lah di dalam night visionnya, infrarednya, jika kita menyalakan infrarednya. Setelah ini kita nyalakan infrarednya ya, kita coba tes di jalan di luar untuk mode infrarednya ya. Oke, next. Ini brightness ini untuk settingan kecerahan di layarnya ini. Kita coba klik, ada level 1, level 2, level 3 dan level 4. Level 4 mungkin sangat terang ya, kita coba ya. Nah, sangat terang sekali. Nah, sangat cerah. Tapi kalau fungsinya hanya untuk, malah kalau di dalam kegelapan malah kita level 2 aja cukup, nggak kontras kan. Oke, next. Rank unit selection. Nah, untuk rank unit selection ini dia ada ukuran yard, ada meter, dan ini fungsinya untuk part 008 yang sudah dilengkapi dengan monokrom. Jadi dia rank finder lah, sudah dilengkapi dengan rank finder ya. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakannya. Oke, next. Ada auto recording. Auto recording ini jika kita on kan, dia pada saat kita menyalakan part 008 ini, dia otomatis merecord. Kalau nggak seperti itu fungsinya ya. Jadi ya mending kita setting off aja, jadi kita setting manual ya untuk recordnya. Next, loop recording. Loop recording ini ada 3 menit, 5 menit, 10 menit. Itu fungsinya kalau kita on kan, jadi seandainya nih 3 menit, setelah video itu berputar merekam 3 menit, dia akan mengulang kembali lagi, merestart ulang lagi 3 menit, berputar putaran 3 menit seperti itu.
Date stamp ini fungsinya untuk mengaktifkan kalender dan waktu ya di dalam rekaman kita pada saat kita merekamnya. Next, record audio. Record audio ini nanti pada saat kita melakukan record, kita on kan aja untuk nanti kita coba record pakai suara part 008 nya ya, pada saat kita coba infrarednya nanti. Habis ini kita coba infrarednya. Beep sound ini kalau nggak salah sebagai tanda untuk mungkin ya pada saat on, pada saat kita oke, klik oke atau apa kali ya, kurang tahu juga. Wifi fungsinya untuk menghubungkan ke handphone melalui aplikasi Android. Kita bisa sambungkan, jadi kita bisa fungsikan rekam kamera kontrol dari aplikasi tersebut melalui wifi tersebut ini ya. Exposure ini maaf saya kurang paham juga. Bahasa, language, bahasa ada Prancis, England, Portugal, yang pasti Indonesia yang enggak ada ya, kita pilih English saja. Data time untuk setting waktu, untuk setting waktunya. Format ini untuk memformat data kita, jadi untuk menghapus semua dari awal lagi. Default setting ini untuk mengembalikan pengaturan default, pengaturan pabrikan ya. Versi partnya yang terbaru. Oke, baik. Untuk penjelajahan fungsi dari menu-menu part 008 saya rasa cukup ya. Ya mungkin sedikit banyaknya ada kekurangan saya menjelaskan kali ya. Saya mohon maaf karena saya memang betul-betul awam di sini. Jika ada yang jika ada yang kurang mohon ditambahkan di kolom komentar. Dan setelah ini kita coba langsung review infrarednya ya, seberapa jernihnya infrarednya. Kita cek dulu untuk soundnya tadi sudah on ya. Record audio on sudah ya. Oke, langsung saja langsung saya pakai kamera part 008 nya ya, jadi pakai audio part 008 nya di dalam. Baik, saya matikan dulu ini. Baik, ini mari kita coba kita record inframerah. Untuk inframerahnya kita review berapa terangnya. Ini dalam keadaan normal ya, belum saya nyalakan inframerahnya. Dan ini saya keluar lagi di depan nih, di area persawahan nih, sama ya saya tujukan ke persawahan lah supaya bisa jelas seberapa terang inframerahnya. Baik, kita nyalakan inframerahnya ya. Oke, inframerahnya kita kasih cerah lagi. Nah, itulah inframerahnya, sangat terang ya, saya rasa sangat terang. Ini bangunan masjid yang belum jadi, kita bisa lihat dalamnya, dan area persawahan. Kita review ke persawahan lebih terang lagi. Ini standar, dan kalau kita matikan bangunan masjid ini mungkin tidak kelihatan ya. Coba kita matikan inframerahnya, gelap ya, sangat beda.
sangat beda sekali. Kita nyalakan lagi kameranya. Oh, ini posisi inframerah mati. Kita nyalakan lagi inframerahnya ya. Kenapa ini? Nah, ini kameranya sangat terang ya, sangat terang sekali. Coba kita fokuskan ke yang paling jauh. Sangat jelas ya, cukup jelas. Cukup jelas sekali untuk mencari-cari buruan malam nih. Oke, sekian dulu review inframerah dari saya. Saya matikan dulu inframerahnya. Sekian dulu review part 008 dari saya. Oh ya, ini tambahan untuk nyalain lasernya ya. Nah, itu lasernya tuh. Laser. Arahkan ke dinding. Itu laser itu nyala itu. Matikan. Baik, sekian dulu review part 008 dari saya mengenai menu, fungsi tombol-tombol dan fungsi menu-menu. Jika ada kurang dalam saya memberikan review, mohon ditambahkan di kolom komentar. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, karena yang namanya manusia tempatnya hilaf ya. Kebenaran hanya milik Allah. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya agar bisa tetap dapat mengikuti pembaruan dari channel saya. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.